Nah, baru-baru ini eskalasi penyerangan Zionisme Israel terhadap saudara-saudara kita di Palestina itu kian meningkat. Nah, sehingga sejak hampir 50 tahun lalu, Imam Khomeini mendeklarasikan apa yang kemudian ia sebut sebagai Hari Al-Quds Sedunia. Hari Al-Quds Sedunia merujuk kepada kemerdekaan Palestina yang terus kita peringati minimal sekali setahun, yaitu pada tanggal atau lebih tepatnya Jumat terakhir di setiap Ramadan. Nah, menarik untuk kita kaji lebih jauh bagaimana peran Zionisme specifically dalam kaitannya dengan dunia perfilman, karena banyak mode-mode propaganda yang dilakukan oleh Zionisme Israel untuk membuat kita terlena dan tidak memikirkan kemerdekaan atau kebebasan dari saudara-saudara kita di Palestina. Nah, sebelum kita jauh masuk ke dalam pergerakan Zionisme Israel, terlebih dahulu kita mencari tahu tentang apa sih Zionisme itu secara akar kata, apa bedanya dengan Israel, apa pula bedanya dengan Yahudi. Yahudi merupakan sebuah agama Ibrahimistik yang secara akar kata mungkin merujuk kepada Yehuda atau anak tertua dari Nabi Yakub alaihissalam. Ada pula yang menyebutkan bahwa Yahudi itu adalah seluruh keturunan Bani Israel. Sementara Israel secara etimologi itu berasal dari dua akar kata, yaitu Isra, pilihan, dan Il dalam bahasa Ibrani yang berarti Tuhan. Sehingga Israel artinya pilihan Tuhan. Sehingga pula kalangan-kalangan Bani Israel atau kalangan agama Yahudi menganggap dirinya adalah umat pilihan Tuhan. Nah, Israel sebenarnya merupakan sebutan atau nama lain dari Nabi Yakub alaihissalam. Sehingga Bani Israel merujuk kepada seluruh keturunan Nabi Yakub. Nah, sebagaimana misalnya kalau teman-teman nonton film series dari sinias Iran yang berjudul Nabi Yusuf alaihissalam, kita mendapati ada 12 keturunan Nabi Yusuf, yang mana sekarang menurut literatur yang beredar itu hanya menyisakan 2 garis keturunan saja, yaitu keturunan dari Yahuda di satu sisi dan keturunan Benyamin di sisi yang lain. Pertanyaan kemudian, di mana kemudian garis dari keturunan Nabi Yusuf alaihissalam? Lompat jauh ke abad 20, lahirlah Zionisme. Zionisme itu berasal dari akar kata Zion yang merujuk kepada salah satu gunung di tepi barat Palestina atau sekarang yang diklaim oleh Israel. Sementara Zionisme adalah sebuah paham atau gerakan kelompok ekstremis rasisme Yahudi. Nah, tujuan mereka bukan hanya ingin mendirikan negara Israel, tetapi menurut mereka kekuasaan atau tanah yang dijanjikan bagi mereka itu merentang jauh dari Sungai Nil sampai kepada Sungai Efrat, atau dari Mesir sampai ke Irak. Atau dengan arti kata bahwa tanah yang dijanjikan bukan hanya Palestina saja, tetapi seluruh kawasan yang ada di Timur Tengah. Nah, menarik kemudian untuk kita kaji lebih dalam bagaimana pengaruh pemikiran Yahudi dalam berbagai ideologi. Secara akar kata, kalau kita mau rujuk ideologi, itu berasal dari kata idios dan logos atau sistem pengetahuan manusia sebagaimana mestinya. Nah, ideologi ini dalam buku saya yang berjudul Reideologisasi Pancasila saya sebut adalah derivasi dari pandangan dunia. Nah, pandangan dunia sendiri adalah sistem pengetahuan manusia sebagaimana adanya. Jadi pandangan dunia hanya ada 2 secara garis besar, yaitu pandangan dunia tauhid di satu sisi, yaitu yang meyakini bahwa asal-usul dari alam semesta atau hakikat dari alam semesta ini adalah Tuhan. Sementara di sisi seberangnya ada pandangan dunia materi yang menyatakan bahwa asal-usul atau hakikat dari alam semesta ini adalah materi. Dalam pandangan dunia tauhid terdapat 3 agama Ibrahimistik, yaitu Islam, Kristen, dan Yahudi. Sementara dalam pandangan dunia materi lahirlah beragam ideologi-ideologi. Walaupun yang terbesar menurut Yuval Noah Harari dalam bukunya Homo Deus adalah individualisme, sosialisme, dan fasisme. Nah, hanya saja distorsi atau ulah tangan sebagian ahlul kitab membuat baik itu Yahudi maupun Kristen mengalami perubahan. Sehingga materialisme Yahudi itu mempengaruhi pemikiran Kristen, Barat, dan mengimpornya ke seluruh dunia. Nah, apa bukti terhadap pemikiran Yahudi mempengaruhi seluruh isme-isme yang ada di dunia? Kita bisa lacak mulai dari Renaissance di abad ke-15, yaitu abad yang menurut Barat sebagai abad pencerahan. Nah, Renaissance atau abad pencerahan umat manusia
yang melatar belakangi lahirnya sebuah agama baru yaitu Protestanisme, menggembor-gemborkan bagaimana kemenangan manusia atas Tuhan. Lahirlah humanisme yang menyatakan bahwa manusia itu dengan akalnya itu tidak memerlukan Tuhan sama sekali. Lahir pula sekularisme. Sekularisme itu artinya memisahkan antara urusan dunia dan urusan akhirat, bahwa urusan gereja harus dibedakan dengan urusan pemerintahan, sehingga menjalar ke seluruh bidang kehidupan manusia. Padahal memisahkan agama dengan politik, sebagaimana kata Imam Khomeini, sama seperti memisahkan kepala dengan badan. Maka dari itu, mengapa perpolitikan kita menjadi sangat busuk? Karena perpolitikan kita pisahkan dengan kepalanya, yaitu agama. Bukan berarti kita harus mempolitisasi agama sebagaimana kaum Islamisme, tetapi bagaimana membawa serta nilai-nilai agama seperti keadilan, kejujuran, kesucian ke dalam perpolitikan praktis kita sehari-hari. Termasuk juga pengaruh pemikiran Yahudi dalam dunia saat ini selain humanisme dan sekularisme, yaitu empirisme, bahwa sesuatu dikatakan benar jika memiliki pengalaman empiris atau pengalaman indrawi. Begitupun dengan positivisme, bahwa sesuatu dikatakan benar jika ia dapat terukur secara kuantitatif. Begitupun dengan liberalisme, bahwa kebebasan itu harus sebebas-bebasnya. Tidak boleh ada kungkungan agama atau hukum yang dapat membuat manusia menjadi tidak bebas. Padahal dalam pasal 28 tentang hak asasi manusia, ya kebebasan harus berkelindan dengan kewajiban asasi manusia. Nah, termasuk pula dalam pengaruh pemikiran Yahudi adalah Freemasonisme, atau bagaimana mistisisme yang membuat umat Yahudi atau bahkan berpengaruh kepada perfilman atau musik di dunia adalah penyembahan setan atau Freemasonisme. Dan di dalam nasionalisme, Yahudi mengembangkan apa yang kemudian disebut sebagai chauvinisme. Menurut Soekarno, chauvinisme adalah nasionalisme sempit, yaitu nasionalisme yang berdasarkan ras semata. Satu-satunya negara, termasuk agama, yang menlegitimasi agama dan negaranya ke dalam posisi ras, yaitu Israel. Israel itu negara yang berdasarkan ras, yaitu Bani Israel, dan Yahudi adalah agama yang berbasiskan ras, yaitu keturunan Yehuda, yaitu Bani Israel. Sehingga lahirlah negara Israel sebagai anak kandung dari peradaban Yahudi Barat. Inilah yang mendasari Israel kemudian harus mengeskalasi seluruh daerah kekuasaannya, mulai dari Palestina saja ke dalam seantero Timur Tengah atau bahkan dunia. Nah, perang-perang Zionis yang dilancarkan itu, baik itu perang yang sifatnya fisik, perang kebudayaan, perang ekonomi, termasuk pula perang mental atau hegemoni atau penjajahan alam bawah sadar, yang kita tidak menyadari bahwa kita sementara dijajah atau bahkan kita gandrung terhadap penjajahan tersebut, sebagaimana tesis Antonio Gramsci terhadap hegemoni itu sendiri. Sehingga puncaknya Zionisme juga merasuk ke dalam perfilman Hollywood. Sehingga film dijadikan sebagai medium propaganda, mulai dari film dewasa hingga film animasi untuk anak-anak. Jamak kita dapati bagaimana simbol-simbol satanisme atau simbol-simbol Dajjal itu menghiasi perfilman kita. Nah, untuk lebih lanjutnya, bagaimana kita meneropong perbedaan antara Yahudi, Kristen, dan Islam. Bagaimana mereka dalam menyambut sang penyelamat sejati. Dalam tiga agama besar ini, tiga agama Ibrahimistik ini, mereka meyakini bahwa akan ada juru selamat di akhir zaman. Hanya saja Yahudi menyambut Mesias yang palsu, yaitu Dajjal. Sementara Kristen menyambut Mesias yang asli, tetapi mengkultuskan yang palsu. Karena menurut keyakinan Islam, sosok yang disalib bukanlah Nabi Isa alaihissalam, melainkan yang diserupakan dengannya, yaitu muridnya yang berkhianat, dalam hal ini Yudas Iskariot. Sementara dalam Islam, kita menyambut Mesias yang asli dan Imam Mahdi itu sendiri untuk melawan Dajjal. Jadi Mesias dan Imam Mahdi itu bersinergi untuk melawan Dajjal. Hanya saja terdapat perbedaan. Menurut Ahlul Sunnah, Imam Mahdi itu belum lahir, sementara yang sudah lahir adalah Nabi Isa tapi digaibkan. Tapi menurut Ahlul Bait, Imam Mahdi itu sudah lahir, tetapi digaibkan sebagaimana digaibkannya Nabi Isa alaihissalam, termasuk pula digaibkannya Dajjal. Nah, adapun muatan dalam film-film buatan Zionisme Yahudi rasa Hollywood, antara lain seks bebas. Kita melihat bagaimana seks bebas yang
menjadi lakon utama dalam perfilman Zionisme. Dalam hal ini Hollywood, karena kita mengetahui Hollywood background atau lobby-lobby Yahudi di belakangnya itu sangat kuat. Nah, seks bebas ini misalnya teman-teman bisa lihat dalam seluruh platform-platform, misalnya dalam Netflix, Disney, Amazon Prime, utamanya Netflix. Kita melihat bahwa seluruh yang trending di Netflix itu adalah film-film yang dari sampulnya saja sudah kita mengetahui bahwa film itu film yang bernuansa seks bebas. Bahkan yang lebih parahnya adalah seks bebas merujuk kepada penyimpangan-penyimpangan seksual, yaitu sesama laki-laki, sesama perempuan, biseks, dan sebagainya. Termasuk pula muatan dalam propaganda film-film Hollywood yang diprakarsai Yahudi Zionis adalah kekerasan. Kita melihat banyak sekali film-film yang bernuansa kekerasan, tetapi kita sangat gandrung. Misalnya film yang paling terbaru adalah John Wick. Bagaimana kekerasan saling bunuh-membunuh satu sama lain itu menjadi sebuah tontonan yang heroistik bagi kita. Termasuk pula propaganda dalam film Yahudi adalah pemujaan setan. Misalnya teman-teman bisa lihat film The Matrix, atau film-film yang menonjolkan sisi mata satu, Dajjal, dan sebagainya. Adapun propaganda lain yaitu judi. Kita melihat misalnya pencurian di kasino, bagaimana orang yang memenangkan judi sehingga bisa jadi kaya, atau menggunakan alkohol, narkoba, hingga puncaknya pada kaburnya kebenaran dan kebaikan. Kita tidak melihat lagi bahwa film-film Hollywood yang diprakarsai oleh Zionis Yahudi itu memuat pesan-pesan kebaikan, tetapi dia mengaburkan pesan-pesan tersebut, yaitu kita dapat saja mendukung keburukan lewat pemeran utama dan kemudian mendelegitimasi kebaikan lewat peran si musuh ini. Misalnya dalam film-film yang bertemakan satanisme. Contoh The Devil Advocate, contoh misalnya Hellboy, itu kan produk-produk yang membuat kita kabur antara kebenaran dan kesalahan, dan antara kebaikan dan keburukan. Nah, apa yang harus kita lakukan melalui propaganda yang dilaksanakan oleh kaum Zionisme Yahudi pada perfilman baik itu Hollywood, Netflix, dan sebagainya? Kita harus memproduksi film-film yang memuat pesan kebaikan. Jika kita bukan sinias, sebagaimana yang telah diupayakan oleh sinias-sinias Muslim, adalah kita mendistribusikan, yaitu kita meresensi film atau kita merekomendasikan film yang memuat pesan-pesan kebaikan. Atau kalau kita bukan content creator, bukan penulis, kita dapat mengkonsumsi film-film yang memuat pesan kebaikan. Tidak mesti film yang berasal dari negara-negara Islam. Banyak pula film-film dari Barat yang memuat pesan-pesan kebaikan. Apalagi kalau film-film tersebut adalah film biografi yang memuat pesan kebaikan, misalnya film-film dari sejarah Nabi, tetapi yang dibuat oleh sinias-sinias yang Muslim, karena film bertema kenabian yang dibuat oleh sinias Barat itu telah mengalami distorsi. Misalnya film Nabi Nuh yang baru-baru ditentang di mana-mana. Masa iya seorang nabi itu lari-lari telanjang atau menjadi gila di ujung kenabiannya? Itu kan tidak mungkin terjadi. Jadi selamat memproduksi, distribusi, dan mengkonsumsi film-film yang memuat pesan kenabian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.